Halo, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Febi Khairunisa Batubara dengan NIM 22106361. Perkenalkan, nama saya Noe Rafizo dengan NIM 22106363. Perkenalkan, nama saya Melisa Anggreni Turnip dengan NIM 22106362. Perkenalkan, nama saya Septia Amanda dengan NIM 22106341. Judul materi kali ini yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Sekarang terdapat perhatian lebih besar pada etika dalam penggunaan sumber komputer daripada sebelumnya. Masyarakat secara umum memberikan perhatian terutama karena kesadaran bahwa komputer dapat mengganggu hak privasi individu. Komputer adalah peralatan sosial yang penuh daya yang dapat membantu atau mengganggu masyarakat dalam banyak cara. Semua tergantung pada cara penggunaannya. Dan pada bagian ini, kita akan mempelajari dampak sosial dari komputer dalam konteks etika, yaitu bagaimana komputer seharusnya digunakan untuk kebaikan masyarakat. Moral, etika, dan hukum. Ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga masyarakat yang berkesadaran sosial, kita kini ingin melakukan apa yang benar secara moral, etika, dan menurut hukum. Dan yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan moral? Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan suatu sejarah dan daftar peraturan. Kita mulai mempelajari peraturan-peraturan dari perilaku moral sejak anak-anak. Saat kita tumbuh dan matang secara fisik dan mental, kita mempelajari peraturan-peraturan yang masyarakat harapkan untuk kita ikuti. Peraturan-peraturan tingkah laku ini adalah moral kita. Melakukan apa yang gak benar secara moral merupakan landasan perilaku sosial kita. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan etika? Etika adalah satu set kepercayaan standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, dan masyarakat. Semua individu bertanggung jawab kepada masyarakat atas perilaku mereka. Masyarakat dapat berupa warga satu kota, negara, ataupun profesi. Tidak seperti moral, etika dapat sangat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah kepada rakyat atau warga negaranya. Hingga kini sangat sedikit hukum yang mengatur penggunaan komputer. Hal ini karena komputer merupakan penemuan baru dan sistem hukum kesulitan mengikutinya. Menempatkan moral, etika, dan hukum dalam perspektif, kita dapat melihat bahwa penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika para manajer, spesialis informasi dan pemakai, dan juga hukum yang berlaku. Hukum paling mudah diinterpretasikan karena bentuknya tertulis. Di pihak lain, etika tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Bidang yang sukar dari etika komputer inilah yang sedang memperoleh banyak perhatian. Perlunya budaya etika. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika.
Jika perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh etika dan jasa informasi. James H. Moore, profesor di Dartmouth, mendefinisikan etika komputer sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Karena itu, etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama, dan manajer yang paling bertanggung jawab atas aktivitas tersebut adalah CEO atau Chief Information Officer. CEO harus yang pertama waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, karena itu harus berbuat sesuatu dengan memformulasikan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara tepat. Namun satu hal yang sangat penting, bukan CEO sendiri yang harus bertanggung jawab atas etika komputer, tetapi seluruh personil organisasi dari CEO sampai pegawai biasa bertanggung jawab atas aktivitas mereka yang berhubungan dengan komputer. Bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Para eksekutif mencapai penerapan ini itu melalui metode 3 lapis, yaitu 1. Dengan membentuk corporate credo, yang kedua program etika, dan yang ketiga kode etik khusus perusahaan. Alasan pentingnya etika komputer. James Moore menyatakan ada 3 alasan utama atas minat masyarakat pada etika komputer, yaitu yang pertama, kelenturan logis. Kelenturan logis ini kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Yang kedua, faktor transformasi. Alasan kepedulian pada etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu. Yang ketiga, faktor tak kasat mata. Alasan ketiga minat masyarakat pada etika komputer adalah karena komputer dipandang sebagai sesuatu kotak hitam. Semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan. Selanjutnya, hak atas komputer. Masyarakat memiliki hak tertentu berkaitan dengan komputer, yaitu yang pertama hak atas akses komputer, yang kedua hak atas keahlian komputer, ketiga hak atas spesialis komputer, dan yang keempat hak atas pengambilan keputusan komputer. Selanjutnya, hak atas informasi. Masyarakat mempunyai hak tertentu berkaitan dengan informasi, yaitu hak atas privasi, hak atas akurasi, hak atas kepemilikan, dan hak atas akses. Selanjutnya, kontrak sosial jasa informasi. Kontrak tersebut harus menyatakan sebagai berikut, yaitu komputer tidak akan digunakan dengan sengaja untuk mengganggu privasi seseorang. Yang kedua, setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan komputer. Yang ketiga, hak milik intelektual atau haki yang akan dilindungi. Yang keempat atau yang terakhir, komputer dapat diakses masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari ketidaktahuan informasi. Di zaman sekarang ini, siapa sih yang tidak mengenal internet? Dunia digital kini sudah menyasar ke segala sisi kehidupan. Saat ini, hampir tidak ada kehidupan manusia yang tidak terpengaruh proses digitalisasi. Tetapi banyak sekali pengguna internet yang hanya mampu mendapat informasi tanpa kemampuan untuk memahami dan mengolah informasi tersebut dengan baik. Sehingga masyarakat masih percaya akan adanya informasi yang tidak benar atau hoax. Kemudian, etika dan sopan santun tidak bisa kita pungkiri untuk meminimalisir kericuhan juga kesalahpahaman dalam bermedia sosial. Perlu kita ketahui juga, semua yang kita unggah di media
sosial, baik hal positif maupun negatif, akan tersimpan sebagai jejak digital. Etika digital akan menjadi penting bagi pengguna digital yang berada di seluruh dunia. Namun, saat ini maraknya media sosial munculnya banyak penyimpangan karena akibat minimnya etika bersosial media dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak berita-berita yang tidak jelas sumbernya dan informasinya menjadi hoak. Hal inilah menjadi salah satu contoh rendahnya etika berinternet. Kemudian, rapuhnya keamanan digital berpotensi pada kebocoran data pribadi ataupun data penipuan digital. Untuk itu, dalam berinteraksi di media sosial, kita harus tahu dan menyadari tanggung jawab sosial dan prinsip etika penggunaan internet yang baik dan benar. Terlebih, kita sebagai pengguna media sosial harus lebih bijak dan lebih cerdas dalam menggunakannya. Ketika kita bijak dan cerdas dalam bermedia sosial, maka akan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan nantinya. Maka dari itu, kita sebagai pengguna media sosial harus lebih berhati-hati. Gunakan jejaring sosial sebaik mungkin dalam berbagi informasi maupun berkomunikasi sesuai etika yang berlaku. Berpikir, bertindak, dan bertutur kata dengan cerdas dan santun. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam presentasi kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Dadah, bye-bye guys.